Assalamualaikum. Hai semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Hari ini saya beraktivitas lagi di warung kopi saya. Hari ini saya juga menggantikan suami saya untuk menjaga warung kopi, dan beliau menjaga warung sembako saya untuk pagi ini ya. Nanti siang kita akan bertukar lagi, beliau jaga sini dan saya jaga di sana. Mungkin nanti jam 11 atau jam 12 kami akan rolling lagi ya. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang warung kopi yang selalu dipandang sebelah mata. Untuk sebagian orang, terkadang saya juga sedih ya kalau mendapat pendapat-pendapat yang mereka itu meremehkan usaha warung kopi, padahal warung kopi ini hasilnya halal. Walaupun hasil pendapatan atau penjualannya tidak seberapa, tapi menurut saya ini sangat bermanfaat banget dan sangat berguna banget bagi kita-kita ini yang memang sudah tidak mau kerja dengan orang ataupun hanya mempunyai modal sedikit untuk buka usaha, tapi kita itu tidak mau menyusahkan orang tua ya. Ini cocok banget bagi yang memang baru pengen merintis usaha dengan modal sendiri tanpa tergantung atau bergantung kepada orang tua. Ini cocok banget. Saya sering banget mendengarkan pendapat-pendapat dari orang-orang sekitar saya ya. Hanya mempunyai usaha warung kopi dengan ukuran kecil seperti ini, apa sih yang kalian dapat? Terus ada yang bilang lebih baik kerja dengan orang daripada kerja di warung kopi atau buka usaha warung kopi, buka dari subuh sampai malam tapi hasilnya tidak terlihat. Dan banyak banget pendapat-pendapat yang sering banget kami dengar dari mereka-mereka ya. Tapi itu tidak membuat kami itu menjadi down atau gimana. Justru dari pendapat-pendapat mereka ataupun cibiran mereka, kami itu membuka usaha ini semakin semangat, semakin ingin membuktikan bahwa semua usaha walaupun kecil itu sangat bermanfaat ya. Apalagi kalau usaha yang kita gunakan atau yang kita jalankan ini dengan jeripaya sendiri, dengan kejujuran kita tanpa ada kecurangan sama sekali, hasilnya itu sangat-sangat bermanfaat buat kami ya. Dari usaha warung kopi ini memang hasilnya tidak seberapa ya, hanya cukup untuk sehari-hari dan sedikit menabung. Walaupun kami tidak teratur memberi ataupun apa ya istilahnya, memberi ke orang tua gitu, tapi kami apabila ada uang lebih ataupun sekiranya uang tersebut agak longgar, kami selalu menyisihkan sedikit rezeki untuk orang tua. Jadi untuk teman-teman, apabila kalian mempunyai usaha yang sama seperti saya, jangan malu ya dengan orang sekitar. Biarkan saja mereka mau berpendapat apa, yang penting kalian jalankan usaha kalian dengan telaten, dengan tekun, dengan rajin, dan yang penting kejujuran ya. Selalu bersyukur dan jangan lupa selalu berdoa, minta rezeki itu kepada Allah. Jadi kalian itu akan mendapatkan rezeki yang bisa dibilang sangat bermanfaat. Dari usaha ini juga kami tidak perlu meminta ataupun menjadi beban orang tua ya. Jadi sedikit banyaknya kami selalu syukurin apa yang kami dapat. Jadi
Memang penghasilan itu tidak pasti ya, tapi kalau bisa dibilang justru penghasilan dari warung kopi saya ini lebih besar dari gaji PNS ya. Apalagi di saat ada acara di tempat kami di alun-alun, itu penghasilannya bisa melebihi di atas 4 juta ya. Bukan mau sombong atau apa, memang kenyataannya seperti itu. Jadi terkadang kalau saya mendengar dari orang-orang sekitar bahwa warung sembako ataupun warung kopi itu tidak menjanjikan ya untuk dibuat usaha atau sebagainya. Tapi menurut saya usaha ini itu benar-benar bermanfaat, dan justru daripada kita bekerja dengan orang lebih nikmat dan lebih puas itu buka usaha sendiri ya. Apalagi warung kopi ini itu kan usaha kita sendiri, hanya kita mengeluarkan untuk biaya sewa tempat aja. Jadi di saat kita memang sedang ada keperluan keluarga yang sangat-sangat mendesak, kita bisa tutup sebentar warung ini ataupun bisa juga tutup 1 harian. Tapi kalau kita kerja dengan orang lain, kita harus izin dulu, dan saat kita izin itu belum tentu juga kita mendapatkan izin untuk libur ya. Jadi menurut saya usaha warung kopi ini justru sangat-sangat menjanjikan ya, apalagi kalau tempat yang kita sewa itu sangat strategis, itu justru bisa dibilang sangat-sangat bermanfaat, karena sebagian orang tidak tahu para penjual kopi ataupun yang mempunyai usaha warung kopi, justru mereka bisa lebih sukses daripada pegawai-pegawai negeri ya. Keuntungan bagi saya berjualan warung kopi ini, satu, saya bisa belajar mandiri tanpa membebankan kebutuhan ataupun masalah keluarga kita terhadap orang tua ya. Jadi dengan usaha ini kita bisa belajar mandiri dari awal sampai kita bisa sukses, sampai kita bisa mengatasi masalah kita sendiri. Itu salah satunya. Dan yang kedua, kita belajar tanggung jawab. Dari usaha ini kita bisa belajar tanggung jawab untuk keuangan kehidupan rumah tangga kita ya, yang pastinya yang pertama. Dan dari usaha ini juga kita harus belajar tanggung jawab untuk memutar kembali modal yang kita dapatkan atau modal yang awal kita keluarkan, agar bisa menghasilkan keuntungan yang mungkin bisa kita pergunakan untuk kebutuhan yang lainnya ya. Dan keuntungan yang lainnya itu kita bisa membagi waktu kita ya dengan keluarga dan usaha. Jadi kalau seumpama keluarga kita sedang membutuhkan bantuan kita, kita bisa libur dulu sebentar ataupun tutup sebentar. Tapi kalau kita kerja dengan orang lain itu sangat susah banget untuk kita meminta izin untuk intinya keperluan keluarga ya. Jadi kadang, karena itu pengalaman saya ya, kalau keluarga kita sedang ada keperluan yang memang diwajibkan kita untuk datang, tapi kita minta izin ke atasan kita itu sangat susah. Jadi kita biasanya kalau mau izin ke bos ataupun atasan kita itu harus jauh-jauh hari, sedangkan kalau keperluan keluarga kadang itu mendadak ya. Jadi kita tidak bisa memastikan tiba-tiba kita harus izin, itu tidak bisa. Jadi kalau dengan kita usaha sendiri, usaha warung kopi ini, kita bisa membagi waktu kita untuk keluarga dan usaha kita. Kemudian keuntungan lainnya itu kita tidak terbebani dengan pekerjaan ya. Kalau usaha sendiri itu kita santai, tidak terbebani sama sekali dengan ini itu ya. Jadi kalau kerja sama orang pasti harus ini harus itu, kalau salah sedikit
pasti kena komplain gini. Namanya kerja sama orang memang kita diwajibkan untuk sempurna, itulah salah satunya. Tapi kalau usaha sendiri, kalau memang kita sedang capek, kita sedang tidak enak badan, kita bisa istirahat kapan saja. Jadi kita lebih enak memang usaha sendiri ya. Kalau kita punya modal, lebih bagus kita itu buka usaha sendiri ya. Sekian video hari ini dari saya. Semoga kalian tidak bosan selalu menonton video saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Cebu, cebu, cebu. Udah bikin kamar mandi di dalam? Halo? Ini China Ginaon? kan gak nyuci. Ayo, kamar mandi, cacan.